2722602167 dari kelas D3B Fisioterapi. Baiklah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem otot dan fungsi sendi lutut atau knee joint. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang pengertian knee joint, yang kedua tulang pembentuk sendi lutut atau knee joint, yang ketiga ligamen pembentuk knee joint atau sendi lutut, yang keempat sistem ototnya, dan yang kelima otot-otot yang bekerja pada sendi lutut, terakhir biomekanik sendi lutut. Yang pertama, pengertian. Pengertian knee joint adalah salah satu sendi kompleks dalam tubuh manusia. Femur, tibia, fibula, dan patella disatukan menjadi satu kelompok yang kompleks oleh ligamen menurut Baliner 2007. Sedangkan menurut C. Evelyn tahun 1999, sendi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Terdapat tiga jenis utama berdasarkan kemungkinan gerakannya. Yang pertama sendi fibrus, yang kedua ada sendi tulang rawan, dan yang ketiga adalah sendi sinovial. Yang pertama ada sendi fibrus atau sinatrosis, adalah sendi yang tidak dapat bergerak atau merekat ikat. Maka tidak mungkin ada gerakan antar tulangnya, misalnya seperti sutura antara tulang pisang korang. Yang kedua ada sendi tulang rawan atau amfiatrosis, adalah sendi dengan gerakan sedikit dan permukaan persendiannya dipisahkan oleh bahan dan mungkin sedikit gerakannya, misalnya simfisis pubis, di mana sebuah bantalan tulang rawan mempersatukan kedua tulang pubis. Yang terakhir adalah sendi sinovial atau diatrosis, adalah persendian yang bergerak bebas dan terdapat banyak ragamnya. Yang kedua ada tulang pembentuk sendi lutut. Tulang pembentuk sendi lutut antara lain yang pertama ada tulang femur, merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan acetabulum membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Di sebelah atas dan bawah dari kolumna femoris terdapat taju yang disebut trochanter mayor dan trochanter minor. Di bagian ujung membentuk persendian lutut terdapat dua buah tonjolan yang disebut condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara condylus ini terdapat lekukan tempat letaknya tulang tempurung lutut atau patella yang disebut dengan fossa condylus. Itu hal tersebut menurut Saifuddin 1997. Yang kedua ada tulang tibia. Tulang tibia bentuknya lebih kecil pada bagian pangkal melekat pada os fibula. Pada bagian ujung membentuk persendian dengan tulang pangkal kaki dan terdapat taju yang disebut os malleolus medialis. Yang ketiga ada tulang fibula, merupakan tulang yang terbesar sesudah tulang paha yang membentuk persendian lutut dengan os femur pada bagian ujungnya. Terdapat tonjolan yang disebut os malleolus lateralis atau mata kaki luar. Dan yang terakhir ada tulang patella. Pada gerakan fleksi dan ekstensi, patella akan bergerak pada tulang femur. Jarak patella dengan tibia saat terjadi gerakan adalah tetap, dan yang berubah hanya jarak patella dengan femur. Fungsi patella di samping sebagai pendekatan otot-otot atau tendon adalah sebagai pengungkit sendi lutut. Pada posisi fleksi lutut 90 derajat, kedudukan patella di antara kedua kondilus femur, dan saat ekstensi maka patella terletak pada permukaan anterior femur. Yang ketiga ada ligamen pembentuk sendi lutut. Ligamen pembentuk sendi lutut ada 6. Yang pertama ligamentum cruciatum anterior yang berjalan dari depan eminentia intercondyloidea tibia ke permukaan medial condylus lateralis femur, berfungsi menahan hiperextensi dan menahan bergesernya tibia ke depan. Yang kedua ada ligamentum cruciatum posterior, berjalan dari fascies lateralis condylus medialis femoris menuju fossa intercondyloidea tibia, berfungsi menahan bergesernya tibia ke arah belakang. Yang ketiga ligamentum collateral laterale yang berjalan dari epicondylus lateralis ke capitulum fibula, fungsinya menahan gerakan varus atau samping luar, juga berfungsi menahan bergesernya ke depan pada posisi lutut fleksi 90 derajat. Yang kelima ada ligamentum popliteum obliquum, berasal dari condylus lateralis femoris menuju ke insertio musculus semimembranosus, melekat pada fascia musculus popliteum. Dan yang terakhir ada ligamentum transversum genum, membentang pada permukaan anterior meniscus medialis dan lateralis. Semua ligamen tersebut berfungsi sebagai fiksator dan stabilisator sendi lutut. Yang keempat ada sistem otot. Sistem otot terbagi menjadi 9. Yang pertama musculus
Yang ke-8 musculus vastus lateralis, dan yang terakhir ada musculus rectus femoris. Baik, yang selanjutnya ada yang ke-5, otot-otot yang bekerja pada sendi lutut. Yang pertama ada bagian anterior, ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Yang kedua pada bagian posterior, ada musculus viscer femoris, ada musculus semitendinosus, ada musculus semimembranosus, dan musculus gastrocnemius. Dan yang ketiga ada bagian medial, musculus sartorius. Yang keempat pada bagian lateral ada musculus tensofacialatae. Yang keenam ada biomekanik sendi lutut. Aksis gerak fleksi dan ekstensi terletak di atas permukaan sendi, yaitu melewati condylus femoris. Sedangkan gerakan rotasi aksis longitudinal pada daerah condylus medialis menurut Kapanji tahun 1995. Secara biomekanik, beban yang diterima sendi lutut dalam keadaan normal akan melalui medial sendi lutut dan akan diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral, sehingga resultanya akan jatuh di bagian sentral sendi lutut. A. Ada osteokinematika. Osteokinematika yang memungkinkan terjadi adalah gerakan fleksi dan ekstensi pada bidang sagital dengan lingkup gerak sendi fleksi antara 120-130 derajat bila posisi hip fleksi penuh, dan dapat mencapai 150 derajat bila hip ekstensi penuh. Untuk gerakan ekstensi, lingkup gerak sendi antara 0 sampai 10 derajat, gerakan putaran pada bidang rotasi dengan lingkup gerak sendi untuk endorotasi antara 30 sampai 35 derajat. Sedangkan untuk eksorotasi antara 40 sampai 45 derajat dari posisi awal mid position. Gerakan rotasi ini terjadi pada posisi lutut fleksi 90 derajat. Kapanji tahun 1995. B. Ada arthrokinematika. Arthrokinematika pada sendi lutut di saat femur bergerak rolling dan sliding berlawanan arah, di saat terjadi gerak fleksi femur rolling ke arah belakang dan slidingnya ke depan. Saat gerakan ekstensi femur rolling ke arah depannya, sliding ke arah belakang. Jika tibia bergerak fleksi ataupun ekstensi, maka rolling maupun